Halo semua kawan asal tahu, balik lagi sama Mimin di channel Asal Tahu. Kali ini Mimin akan mengungkap fakta seram seputar tato dari berbagai belahan dunia. Tato adalah gambar yang dicetak pada kulit manusia. Jika bicara soal orang bertato, tidak jarang kalangan awam langsung membayangkan kaum penjahat dan berandalan. Karena kedua golongan tersebut kerap dijumpai memiliki tato pada badannya. Padahal sejarah menunjukkan bahwa masing-masing kebudayaan memiliki cara pandangnya masing-masing terkait tato. Berikut ini Mimin sudah rangkum fakta-fakta unik sekaligus menyeramkan seputar tato. Fakta yang pertama, ternyata tato sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Kok bisa sih? Pada tahun 1991, sepasang pendaki gunung asal Jerman sedang melakukan pendakian di Gunung Alpen Eropa Tengah. Nah, di tengah-tengah perjalanan, mereka tanpa sengaja berpas-pasan dengan mayat manusia yang terkubur di bawah onggokan salju. Khawatir kalau mayat tersebut merupakan mayat korban pembunuhan yang sengaja dibunuh di tempat terpencil, keduanya bergegas pergi menuju kantor polisi terdekat dan melaporkan temuan mereka. Benar saja kawan, saat mayat tersebut diperiksa, ternyata mayat tersebut memang korban pembunuhan. Tepatnya dengan cara dipanah dan dipukul memakai benda tumpul di bagian kepalanya. Tapi, apa yang membuat mayat ini berbeda dengan mayat-mayat korban pembunuhan lainnya? Nyatanya, mayat bersangkutan ternyata sudah berusia lebih dari 5.000 tahun. Loh, kok bisa? Mayat tersebut nampak utuh layaknya mayat manusia yang belum lama terkubur. Karena suhu dingin dari lapisan salju menyebabkan mayatnya tidak sampai membusuk. Oleh para ilmuwan, mayat tersebut mereka beri nama Otzi, si manusia es. Otzi sekarang menjadi mayat manusia tertua yang kondisi jasadnya masih utuh. Karena jasadnya masih berada dalam kondisi baik, ilmuwan pun bisa menganalisa jasad Otzi untuk memperkirakan seperti apakah pola hidup manusia di kawasan tersebut sekitar 3000 sebelum Masehi. Satu hal yang cukup menarik perhatian para ilmuwan, sekujur tubuh Otzi dipenuhi oleh aneka macam motif menyerupai tato. Total ada 61 buah tato yang ditemukan pada kulit Otzi. Sebagian besar tato Otzi ditemukan pada bagian persendian. Tato-tato tersebut dibuat memakai arang dan umumnya memiliki pola menyerupai huruf X. Ilmuwan pun menduga kalau apa yang nampak sebagai tato tersebut aslinya adalah bekas terapi pengobatan. Fakta yang kedua, tato pada masa Yunani kuno itu digunakan sebagai hukuman. Nah, kawan asal tahu, kalau di masa sekarang, tato memiliki reputasi yang lumayan kontroversial. Pasalnya, tato kerap diidentikan sebagai atribut khas kaum penjahat. Sebagai akibatnya, banyak perusahaan resmi yang melarang pegawainya untuk memiliki tato. Reputasi negatif tato ternyata juga sudah ada sejak masa lampau. Menurut catatan Herodotus, sejarawan Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5, hanyalah kaum budak dan penjahat yang memiliki tato pada masa itu. Saat seseorang di masa Yunani kuno tertangkap basah melakukan tindakan kejahatan berat, semisal pembunuhan, orang tersebut akan ditandai dengan tato. Tujuannya, supaya masyarakat menjadi lebih waspada saat berpas-pasan dengan orang bertato tersebut.
Selain pelaku kejahatan, kaum budak juga ditandai dengan tato untuk menandai statusnya. Jadi, ketika budak tersebut melarikan diri dari majikannya, budak tersebut secara otomatis akan langsung dijauhi oleh orang-orang di tempat pelariannya. Dengan begitu, seorang budak diharapkan menjadi lebih enggan untuk melarikan diri. Lepas dari status negatif yang dimiliki oleh tato, bukan berarti orang Yunani kuno menghindari penggunaan tato sama sekali. Pada masa perang, kadang-kadang seseorang sengaja mentato dirinya sendiri dengan pesan rahasia, supaya ia bisa menyampaikan pesan tanpa ketahuan oleh pihak musuh. Fakta yang ketiga, pasti kawan asal tahu sering melihat atau mendengarnya, terutama di film-film, yaitu anggota Yakuza memiliki tato di sekujur badan. Siapa yang tidak tahu Yakuza? Jika bicara soal dunia kriminal Jepang, Yakuza bakal menjadi nama yang paling seketika muncul di benak banyak orang. Pasalnya, geng Yakuza memang sudah lama terkenal kerap terlibat dalam aktivitas-aktivitas ilegal di Jepang. Misalnya, pemerasan dan penyelundupan manusia. Alasan lain kenapa Yakuza begitu terkenal, karena para anggotanya ternyata memiliki penampilan yang menyeramkan. Bagaimana tidak, sejumlah anggota Yakuza memiliki tato yang menutupi sekujur badannya, mulai dari bagian leher hingga bagian tangan dan kaki. Lantas, kenapa sih anggota Yakuza bersedia repot-repot membiarkan sekujur tubuhnya dipenuhi tato? Menurut keyakinan Yakuza, semakin banyak bagian tubuh yang ditato, maka semakin tinggi tingkat kesetiaan anggota Yakuza tersebut. Pasalnya, saat seorang Yakuza ditato, ia harus menahan sakit yang tidak ringan dan tidak singkat. Kebiasaan Yakuza menggunakan tato juga merupakan bentuk evolusi dari sistem hukum di Jepang. Di masa lampau, jika seseorang melakukan tindak kejahatan, maka orang tersebut juga akan ditato. Semakin berat tingkat kejahatannya, maka tato tersebut akan dicetak di bagian tubuh yang semakin mudah terlihat. Nah, akibat penggunaan tato hukuman tersebut, banyak bekas pelaku tindak kejahatan yang hidup terlunta-lunta karena mereka dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Para penjahat yang memiliki tato tersebut lantas memutuskan untuk membentuk kelompoknya sendiri. Kelompok tersebut lambat laun semakin tumbuh besar dan menjadi cikal bakal Yakuza. Fakta tato yang keempat, suku Maori memiliki tato di sekujur wajah. Maori adalah suku yang berasal dari Selandia Baru. Suku ini terkenal karena memiliki kebiasaan mentato wajahnya sendiri. Sejumlah tato yang dimiliki oleh suku Maori bahkan ada yang menutupi hampir seluruh bagian wajah. Tato wajah yang dimiliki oleh masing-masing orang Maori menunjukkan status sosial dan sejarah hidupnya. Sebagai contoh, motif tato yang terletak di bagian kening menunjukkan status sosial pemiliknya. Motif tato yang ada di bagian pelipis menunjukkan status pernikahannya. Sedangkan motif tato yang tercetak pada bagian pipi menunjukkan pekerjaan yang dimiliki oleh sang pemilik tato. Bagi suku Maori, tato juga menjadi cara untuk menunjukkan keberanian pemiliknya. Pasalnya, metode tradisional yang digunakan oleh suku Maori dalam membuat tato wajah terbilang amat menyakitkan. Jika seseorang sampai menunjukkan ekspresi kesakitan ketika saat ditato, orang tersebut akan dipandang rendah oleh orang Maori lainnya. Saat membuat tato wajah, mula-mula sang pembuat tato akan mengukirkan pisau pada wajah orang yang hendak ditato. Sesudah itu, bekas guratan pisau tersebut akan diukir memakai pahat dan palu. Supaya pola tatonya terlihat lebih jelas,
Pisau pahatnya akan dicelupkan terlebih dahulu ke dalam cairan pewarna. Fakta tato yang kelima berasal dari suku-suku di Afrika Barat. Nah, kawan asal tahu, beda lagi nih kalau di Afrika. Tato kan pada dasarnya adalah cekungan pada kulit yang diisi dengan zat pewarna, khususnya tinta. Namun, di Afrika Barat, ada tato yang menggunakan metode timbul, alih-alih cekungan. Bagaimana persisnya tato tersebut? Tato timbul tersebut dikenal dengan istilah skarifikasi, karena tato timbul ini pada dasarnya merupakan bekas luka atau scar yang dibentuk sedemikian rupa supaya terlihat menyerupai tato. Tato skarifikasi banyak digunakan oleh penduduk tradisional di Afrika Barat, karena penduduk asli di benua tersebut memiliki warna kulit yang terlalu gelap untuk memakai tato biasa. Saat membuat tato versi skarifikasi, mula-mula kulit seseorang akan diukir memakai benda tajam. Sesudah itu, bekas ukiran tersebut akan ditempeli dengan arang atau sari tanaman beracun, supaya bekas ukiran pada kulit mengalami iritasi. Jika sudah selesai, kulit orang yang bersangkutan tampak memiliki tonjolan-tonjolan berwarna terang, layaknya sisik reptil. Ih, nggak kebayang sakitnya. Di tato biasa aja udah ditusuk-tusuk pakai jarum, apalagi sampai kulit diukir-ukir. Untung Mimin bukan anak suku Afrika Barat. Tapi bergantung dari tujuan pembuatannya. Tato hasil skarifikasi memiliki makna yang bermacam-macam, mulai dari kasta sosial, status pernikahan, jumlah keturunan, dan lain sebagainya. Nah, gimana kawan asal tahu? Mungkin dari kalian ada yang bertato. Apalagi, tato zaman sekarang boleh dibilang bagian dari seni. Bagi Mimin, mengekspresikan diri lewat tato sah-sah aja kok. Yang penting, akhlak dan perbuatannya tetap sesuai dengan norma-norma yang baik ya. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini. Mimin pamit, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.